Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, meskipun mendung yang luar biasa, kita berkumpul di sini untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar ya. Oleh karena itu, semoga dengan pembelajaran daring ini ilmu bisa terserap. Oke, yang pertama adalah sebelum melaksanakan kegiatan ini, saya mohon untuk salah satu dari kalian yang kepala suku biasa untuk berdoa. Untuk mengawali kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Awalnya hari ini meskipun agak terlihat lesu, langit juga mendung, saya akan memberikan sebuah quotes untuk kalian, yaitu sukses tidak akan menampakkan dirinya pada orang-orang yang malas. Itu kenapa? Karena bahwa sebuah kerja keras itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kita sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa juga harus berikhtiar dan harus bekerja keras. Insya Allah bahwa sesuatu yang dalam kita untuk melaksanakan pekerjaan dengan bekerja dengan keras, maka akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Oke, saya ingin bertanya dulu ya pada anak-anakku semua untuk pelajaran kelas 11, apakah masih ingat? Ada yang bisa menjelaskan satu komponen dan fungsi? Beberapa orang menjelaskan komponen dan fungsi. Bapak ingin tahu seberapa kamu bisa menyerap pada kelas 11. Oke, monggo silahkan, ada yang mau menjelaskan? Saya Pak. Ya. Fusi atau spark plug untuk menghasilkan loncatan bunga api yang dibutuhkan untuk membakar campuran udara dan bahan bakar. Oke, good. Yang lain? Saya Pak. Ya. Valve keeper untuk menguji antara katup dengan bekas katup. Oke, good. Yang lain? Saya Pak. Monggo silakan. Combustion chamber. Ya. Disebut juga dengan ruang bakar. Berfungsi sebagai tempat pembakaran. Oke, good. Oke, terima kasih untuk jawaban kalian ya. Bapak simpulkan dari semua jawaban yang ada bahwa mekanisme katup itu berfungsi untuk mengatur atau berhubungan dengan waktu, membuka atau menutupnya. Luar biasa ini anak-anakku, meskipun suasananya mendung, tapi kalian bisa menjawab dan saya sangat-sangat respect dengan ini. Kalian harus bisa mendiagnosis mekanisme katup dan kelengkapannya, menyimpulkan kerusakan mekanisme katup dan kelengkapannya, memperbaiki kerusakan mekanisme katup dan kelengkapannya, dan melaporkan hasil kerusakan mekanisme katup dan kelengkapannya. Kita akan mensimulasikan dulu bahwa seperti yang ada di Google Classroom, saya sudah memberikan tugas kalian atau misalkan ke WA untuk dikelompokkan, dan tadi saya sudah mendapatkan laporannya bahwa terdiri dari ada 4 kelompok ya. Kita akan berpikiran kita berada di sebuah bengkel, dan dari masing-masing kelompok tersebut harus menyelesaikan sebuah pekerjaan yang nanti akan diberikan oleh kepala mekanik atau mekanik senior. Kendaraan Kijang 5K milik Mang Olek mengeluh tenaganya kurang. Setelah dilakukan analisis dari mekanik senior bahwa pengapian tidak terjadi masalah, pada radiator tidak terjadi percampuran antara oli dan air, terus sistem bahan bakar juga tidak ada masalah. Akan tetapi dari survei lapangan mekanik senior adanya bekas oli antara blok mesin dan kepala silinder. Dari data bengkel kendaraan tersebut baru ganti blok mesin. Tolong kalian diskusikan dengan kelompok kalian, kira-kira apa sih permasalahan dari ini dan apa yang harus saya lakukan. Oke, Bapak kasih waktu ya. Waktunya udah selesai. Saya ingin berharap dari kalian bisa menyampaikan kira-kira permasalahannya apa. Oke, ada yang mau menjawab dari kelompok 1? Saya Pak. Ya, monggo silahkan. Apa? Mungkin terjadi bocor pada packing, Pak. Oke, bocor pada packing ya. Berikutnya. Saya Pak, saya Ya, monggo silahkan. deformasi kepala silinder Pak. Deformasi kepala silinder. Oke, luar biasa ya. Kalian udah bisa ada berpikiran dari packing yang rusak, ada kebocoran pada katup, terus ada deformasi pada kepala silinder. Terima kasih, Bapak sangat-sangat terima kasih dan sangat apresiasi sekali kalian bisa menjawab. Kalian bisa lihat di sini sudah ada bahwa dilakukan analisis mekanik senior bahwa pengapian tidak terjadi masalah. Berarti pengapian tidak
diperiksa, itu jelas. Pada radiator tidak terjadi pencampuran antara oli dan air. Radiator juga tidak diperiksa. Terus sistem bahan bakar juga tidak ada masalah, berarti bahan bakar tidak diperiksa. Akan tetapi dari survei lapangan mekanik senior adanya bekas oli antara blok mesin dan kepala silinder. Dari data bengkel kendaraan tersebut baru ganti blok mesin. Berarti blok mesin baru diganti. Kalau misalkan ada ceceran oli antara blok silinder dan kepala silinder, itu adalah ini blok silinder di atas, bawahnya adalah kepala silinder di atas, blok silinder di bawah. Berarti kalau misalkan blok silinder itu baru diganti, berarti permasalahannya ada pada kepala silinder. Lah, tadi jawaban tadi dari teman kalian bahwa adanya packing yang rusak, itu benar, adanya packing yang rusak. Yang berikutnya ada deformasi kepala silinder. Deformasi kepala silinder itu apa sih? Mungkin yang sudah membaca modul Bapak yang tadi Bapak sudah kasihkan. Deformasi kepala silinder adalah kepala silinder yang melengkung karena panas, ya kan? Tuh. Terus tadi ada yang jawab katup kepala silinder bocor. Nah, di sini kalian bisa melihat kalau katup kepala silinder yang bocor itu tidak ada oli yang tercecer karena oli akan masuk. Tapi kalau misalkan adanya bekas oli antara blok mesin dan kepala silinder, analisis kita berarti kalau nggak deformasi ya packing yang rusak. Jelas anak-anakku? Jelas, Pak. Oke, berarti kita sudah menyimpulkan ya dari jawaban kalian. Kita akan mencoba membayangkan gimana sih cara penggantian packing silinder atau pengujian deformasi kepala silinder. Yang jelas yang pertama adalah kepala silinder harus dilepas, itu jelas. Kita bisa dilihat di sini di gambar, gimana sih cara membongkarnya. Di situ sudah dilihat. Yang pertama harus kalian lakukan adalah itu cara menyilang dari pojok yang depan itu dikendorkan, lalu ke pojok yang paling belakang itu nomor 2. Nomor 3, nomor 4, berarti silang dari luar, baru masuk ke dalam. Sudah jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah ya, ini gambarnya. Kalau kalian bisa lihat gambarnya di sini, ini adalah untuk handout. Itu kalian bisa melihat, oh ya, ternyata deformasi itu seperti ini. Mencari kerataannya. Ini cylinder head rata atau tidak? Untuk mencari kerataannya, Bapak sudah kasihkan di link modul, kalian bisa membacanya ya. Untuk cara perbaikannya nanti kalian bisa diskusikan dengan kelompok kalian isikan di LKPD yang sudah Bapak kasihkan. Itu langkah kerjanya seperti apa, perbaikannya ditulis di situ, dijelaskan. Setelah dijelaskan, nanti kalian di situ ada yang kedua adalah menyimpulkan. Dari pembelajaran kali ini kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak? Cukup, Pak. Oke, cukup. Cukup, Pak. Cukup. Oke, berarti Bapak bisa menyimpulkan dari kegiatan belajar pada siang ini, yaitu adalah kalian bisa menganalisis dari kebocoran kepala silinder, yaitu adanya oli yang menetes di samping-samping kepala silinder. Jadi kalian bisa lihat itu sebagai, dan kalian bisa menganalisis dari report sheet yang ada pada kendaraan tersebut. Biasanya kalau misalkan kalian berada di sebuah bengkel, misalkan ada mobil masuk ke bengkel, resepsionis pasti akan menanyakan keluhannya apa. Itu kalian harus perhatikan dengan benar-benar. Dari data tersebut kalian bisa menganalisis ke berikutnya. Dari resepsionis yang seperti itu nanti kendaraan tersebut akan dianalisis oleh mekanik senior. Dari mekanik senior sudah dianalisis semua. Berarti kalau misalkan dari data sudah ada data resepsionis atau data kendaraan yang sudah pernah masuk ke bengkel tersebut, terus ada data dari mekanik senior, maka kalian bisa menyimpulkan. Jadi kalian harus bisa bekerja dengan cerdas. Link handout yang tadi sudah Bapak sampaikan, ini link LKPD untuk kelompok, dan ini adalah nanti di sini ada link, evaluasi untuk person. Jadi Bapak akan menilai nanti untuk per anak sendiri gimana, terus ada penilaian untuk per kelompok. Dan nanti untuk pertemuan berikutnya yaitu kita akan membedakan mana yang deformasi, mana yang tadi ada katup bocor. Nanti kita akan menjelaskan. Jadi, ada pertanyaan untuk anak-anakku? Ada, Pak. Tidak, Pak. Oke. Ya ada, Pak. Untuk menutup kegiatan ini, Bapak akan memberikan sebuah pantun untuk kalian. Ikan hiu makan tomat. Tetap semangat. Ikan hiu makan tomat. Mas Alan, Ikan hiu makan tomat. Ya, Pak. Untuk mengakhiri kegiatan ini,
Mari berdoa dimulai. Doa selesai. Sekian dari Bapak, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.